kasus royalti bang yang Agnes undang-undang hakim. Iya tahu. Itu kemarin aku sempat baca juga tuh yang dia digugat itu supaya dia bayar royalti, tapi sama manajernya itu diminta yang bertanggung jawab itu adalah IO, ya kan? Nah itu dia. Jadi harus dilihat ya, dia itu perjanjiannya dengan IO itu seperti apa. Karena aku nggak tahu nih kasus posisinya kayak gimana. Tapi biasanya memang IO itu kan si Agnes ini cuma menyanyikan, ya kan? Nah, kalau misalnya dia tugasnya, fungsinya cuma untuk menyanyikan aja, dia tidak tahu nih ternyata di dalam kegiatan itu misalnya ternyata banyak khalayak misalnya yang menimbulkan banyak transaksi bisnis misalnya gitu kan. Nah itu dia aman gitu loh. Nah dilihat dulu nih perjanjiannya dengan IO itu siapa gitu loh. Kalau misalnya IO-nya nggak bertanggung jawab, ya digugat aja si IO-nya gitu. Bukannya aku mau memihak sama Agnes Monica juga, enggak. Tapi biasanya dilihat nih pada saat pemeriksaan, si Agnes ini sebenarnya tahu nggak sih dia nyanyi itu menghadirkan khalayak ramai apa enggak gitu loh, bersifat komersil apa enggak. Kan kadang-kadang artis itu kan dia diminta untuk nyanyi itu nggak harus di ruangan besar yang punya khalayak banyak kan. Dia juga diundang untuk gathering untuk 5, 7, 10 orang bisa-bisa aja gitu loh. Dia tugasnya cuma nyanyi, ada yang kayak gitu. Nah kalau udah kayak gitu, si Agnes nggak usah bertanggung jawab kayak gitu, nggak apa-apa gitu. Nah tapi di posisi ini harus dilihat nih, dia gimana kerjasamanya dengan IO. Kalau memang di dalam ketentuan itu IO itu yang bertanggung jawab terhadap itu, ya udah IO-nya dong yang harus bertanggung jawab, bukan Agnesnya. Kasus izin dan royalti. Dalam semua, sorry ya nanti kalau tenggelam ini chat-chatnya ini aku masih ada waktu sekitar 20 menitan lagi kok, masih bisa. Rumah waris diakuin sama satu ahli waris. Dalih katanya bapak bilang ke dia rumah untuk dia tapi sertifikatnya untuk semua. Gimana nih maksudnya? Rumah waris diakuin sama satu ahli waris. Dalih katanya bapak bilang ke dia rumah untuk dia tapi sertifikat untuk semua. Nah ini juga nih yang jadi masalah nih. Kadang-kadang orang tua pewaris ya kalau masih hidup sama udah meninggal itu beda gitu loh. Kenyataannya beda. Mungkin dulu orang tua merasa bahwa oh ini nanti ke depannya bakalan aman-aman aja nih anak-anak saya nih. Ternyata nggak seperti itu. Nah setelah kejadian yang seperti ini berarti harus dilihat gitu loh. Siapa nama yang tertera di dalam sertifikat ya. Nah kalau ternyata dulu, saran saya sih harusnya dulu si pewaris sebelum meninggal dunia itu menamakan nama di dalam sertifikat itu adalah semua ahli warisnya. Itu bisa. Jadi tidak hanya satu nama aja gitu loh. Jadi namanya itu dibikin 5 gitu. Itu bisa. Jadi suatu saat pada saat mereka mau menjual warisan itu kelima-limanya itu bisa dapat bagian gitu. Atau misal papanya sebelum meninggal nih dia suruh si anak ini bikin surat pernyataan gitu ya, bahwa nanti pada saat dia meninggal rumah tersebut harus dibagi misalnya kepada semua ahli waris si A, si B, si T, si D gitu kan. Terus legalisasikan aja di notaris, itu juga aman daripada tiba-tiba nih ya aku kasih nama sertifikat ini nama kamu terus meninggal akhirnya berantem di belakang. Ya kan, salah siapa coba? Ya itu loh, kalau nggak ngerti prosedural, masalah hukum, waris, nggak konsultasi dulu, nggak tanya dulu, itu jadinya kayak gitu. Ya, apalagi nih? Kalau hukum waris adat Bali, gimana bang? Nah, kalau hukum waris adat Bali berarti dia menduluankan adat Balinya dulu. Dan ingat, hukum adat itu masih berlaku dan diakui di Indonesia. Kecuali nanti setelah
hukum adatnya itu tidak berjalan gitu ya, baru hukum nasional berlaku. Hai Kak, mau tanya boleh? Sebelumnya salam kenal. Apakah kalau kita membuat laporan ke polisi itu bayar? Normatif ya, saya jawab secara normatif itu nggak ada bayar loh. Jadi itu kita sudah bayar pajak kepada polisi, kepada negara. Negara itu sudah memfasilitasi itu semua kepada semua masyarakat. Itu gratis, ya nggak ada yang bayar. Perjanjian pranikah, isi perjanjiannya apa aja? Ini sebenarnya lebih kapasitasnya ke notaris ya, tapi nggak apa-apa. Aku coba bantu jawab aja. Perjanjian pranikah itu isinya ya seperti kayak ada dua belah pihak ya yang mau menikah. Mereka memiliki harta ini. Kemudian si harta si istri ini gitu kan. Nah setelah menikah nanti mereka menyatakan bahwa mereka pisah harta. Nah, sehingga apapun yang terjadi ke depannya tanggung jawab terhadap harta masing-masing. Isinya kurang lebih seperti itu. Bahas tentang hukum adat waris Batak Bang, yang cewek nggak dapat. Tapi ada kemarin putusan EMA kalau nggak salah bisa dapat. Kebetulan aku nggak terlalu paham banget adat waris Batak ya Bang. Cuman ini kalau nggak salah hampir mirip-mirip sama waris nias juga gitu loh. Karena kalau kita di nias memang yang namanya anak cewek boru kalau di Batak itu dia ikut suami kan. Nah itu mungkin kalau memang kurang lebih seperti itu berarti berlaku baginya adat Batak. Kalau di nias berlaku bagi dia adat nias ya kan. Nah cuman biasanya kalau kita orang bermarga ini biasanya ya Bang ya, jangan dikit-dikit itu masuk gugatan, dikit-dikit banding, dikit-dikit kasasi. Bikin laporan, lebih baik dibicarakan dulu lah baik-baik. Kalau di keluarga kami biasanya itu yang bagian cewek itu mereka dipanggil dulu. Ini ya karena kita orang nias biasanya yang mendapat bagiannya itu 100% laki-laki, tapi kami sebagai anak laki-laki menganggap kalian adalah saudara kami kasihlah bagian kalian sekian gitu kan, enak kayak gitu. Mana lagi nih? Kita walau single tapi punya aset, apa bisakah kita buat surat waris? Single kita buat surat bisa. Kamu menghibahkan pun itu bisa, surat hibah itu bisa. Misal kamu mau menghibahkan kepada orang tua kamu menghibahkan kepada adik kamu siapa itu bisa. Cuman yang menjadi masalah kalau misalnya hibahnya tersebut nanti digugat sama ahli warismu yang sah. Jangan pikir kalau kamu single kamu nggak punya ahli waris ya. Oh no, kamu tetap punya ahli waris loh. Ahli warismu itu adalah lurus ke atas, yaitu orang tua. Kalau misalnya orang tua kamu udah nggak ada, berarti ahli warismu itu menyamping. Dia adalah kakak, abang, adik itu. Jadi kalau di waris itu ahli waris kalau misalnya si A, si B menikah gitu ya, punya anak. Nah, itu ahli waris utamanya itu yang pertama harus dibayarkan itu adalah yang bawah, turun ke bawah. Nah, kalau misalnya mereka nggak punya anak, berarti ke atas, garis lurus ke atas adalah orang tua. Kalau orang tua udah nggak ada, berarti samping. Saudara-saudara dari pihak si cewek, saudara-saudara dari pihak si cowok itu dibagi sama rata semuanya. Itu kalau di khusus untuk non muslim ya. Tapi kalau yang muslim itu pembagiannya beda lagi menurut kompilasi hukum Islam. Padahal yang merawat orang tuanya waktu sakit itu anak perempuannya, tapi yang laki-laki tiba-tiba dapat. Ya itulah. Nah, namanya hukum adat kan kayak gitu. Memang benar. Kadang-kadang kalau dilihat nggak adil ya seperti itu memang. Cuman itu tadi, kalau saran saya ya, kita orang bermarga ini, orang Sumatera itu lebih baik ngobrol gitu loh, ngomong baik-baik, kasih tahu, jangan lagi tuh bang, jangan lagi tuh dek, ya. Nah kalau misalnya abangnya yang laki-laki atau adiknya yang laki-laki ini orangnya baik, pengertian, ya kan, dia pasti akan
ngasih lah bagiannya untuk adik-adiknya itu, walaupun tidak sebesar punyanya dia gitu. Cuman kalau misalnya si adiknya atau kakaknya yang perempuan ini apa namanya istilahnya mau menggugat, bisa-bisa aja. Artinya ya udah, kita pakai hukum nasional yang berlaku ya kan. Kau ku gugat, bagianku itu kita sama rata, kita anak gitu kan, nggak apa-apa, kita bagi sama rata. Itu pasti diputus sama pengadilan. Jadi proses di pengadilan itu jangan dianggap bahwa oh ya udah ketentuannya seperti ini, 1 + 1 sama dengan 2, nggak juga. Ada proses yang dilihat, ada historis yang dilihat, ya. Ada pengakuan saksi yang dilihat, keterangan saksi yang dilihat, itu banyak sekali yang dilihat. Itu dalam masalah perdata waris. Bang, kalau anak angkat nggak dapat warisan ya?